Sehina itukah Liga Indonesia? Serendah itukah Liga Indonesia? Ketika pemain keturunan kita memutuskan bermain di Liga Indonesia. Kenapa ini bisa terjadi? Mari simak video berikut ini. Selamat datang kembali di channel Bang Par Sport, channel yang bahas tentang sepak bola di Indonesia, timnas Indonesia, dan berbagai hal tentang olahraga. Jadi ketika Tom Haye, Eliano, Rafael, Jens Schreven memilih berlabuh di Liga Indonesia, memutuskan untuk gabung di Liga Indonesia dan bermain di Liga Indonesia, semua masyarakat, semua supporter, pendukung timnas Indonesia khususnya, pendukung pemain-pemain keturunan kita yang tadinya bermain di Eropa, ada yang mengatakan menyesal, capek-capek menaturalisasi mereka, akhirnya bermain di Liga Indonesia. Emang kenapa dengan Liga Indonesia? Memang benar, Liga Indonesia dari dulu ya, bahkan sampai saat ini, memang kita lihat selalu kacau. Ya, mungkin akhir-akhir ini sudah lebih baik di kepemimpinan Erick Thohir sebagai ketua PSSI. Namun kualitasnya ya makin menurun liganya. Kenapa liga kita dianggap rendah oleh kita sendiri? Memang liga kita tertinggal jauh, khususnya di negara-negara ASEAN seperti Thailand, ya, Vietnam, Malaysia. Liga Indonesia jauh tertinggal dari mereka. Kenapa ini bisa terjadi? Yang pertama, kepengurusan baik itu di PSSI, baik itu di PT Liga, LIB yang sekarang, itu yang membuat kualitas liga kita semakin menurun. Kenapa? Ya, aturannya, rulesnya yang menetapkan harus ada 7 atau 9 pemain asing, itu yang membuat liga kita semakin menurun. Yang penting pemain asing aja lah, meskipun kualitasnya nggak jauh beda dengan pemain lokal. Tetapi pemain lokal kita tempatnya jadi diambil oleh pemain-pemain asing. Harusnya kita belajar dari Uzbekistan. Ya. Liga Uzbekistan itu ada 2 tim. Tim tersebut tidak membutuhkan pemain asing. Jadi tim tersebut, klub tersebut menampung pemain-pemain lokal, khususnya yang muda-muda. Nah, di Indonesia bisa nggak ada tim yang membuat seperti itu, yang berani seperti itu? Tidak, karena takut rugi. Ya, klub tersebut, tim tersebut takut bangkrut. Oke, yang pertama. Yang kedua, tim itu sendiri. Tim ini kan mengeluarkan banyak biaya ketika memulai sebuah liga, dan mereka tidak mau rugi ketika tim mereka kalah. Jadi apapun ceritanya, mereka akan berusaha, ya, apapun caranya, mulai dari merekrut pemain asing, ya, mulai dari permainan di belakang layar, ya, mulai dengan pelatihnya, oke. Bahkan tim tersebut banyak yang gaji pemainnya menunggak. Karena apa? Karena mereka kekurangan dana. Akhirnya cari sponsor sana sini. Lihat aja, ya, jersey di Liga Indonesia, sponsornya banyak sekali. Itu. Selanjutnya adalah perangkat pertandingan. Perangkat pertandingan kita, ya,
meskipun sekarang ini di bagian perwasitan dipimpin oleh orang Jepang itu, dan bahkan sesekali wasit dari luar diminta untuk memimpin Liga Indonesia. Tetapi memang sudah semakin lebih baik. Tapi masih ada aja wasit-wasit yang kurang fair. Ya, kita nggak tahu mereka ada instruksi dari atas atau segitu kemampuan mereka. Ya, kalau kita lihat wasit-wasit di Liga Indonesia, ya banyak pertandingan yang membuat kita kecewa. Tidak semestinya keputusannya seperti itu. Dan yang terakhir, kenapa Liga Indonesia makin menurun prestasinya dibanding negara-negara lain, khususnya di Asia Tenggara, adalah SDM sporternya. Lihat aja, masih ada aja kerusuhan setelah pertandingan, ya, lempar bus pemain, merusak stadion, dan lain-lain. Itulah SDM dari supporter kita. Hal ini membuat tim tersebut sering kena sanksi. Ya, hal ini membuat Liga Indonesia tercoreng. Lalu bagaimana untuk kedepannya? Untuk kedepannya adalah kita memang harus benar-benar memperbaiki, mendukung liga kita, mulai dari PT LIB, Liga Indonesia, ya, harus menerapkan rules atau aturan mengurangi pemain asing, kasih pemain lokal kesempatan. Kalaupun ada pemain asing cukup 3 atau 4 orang lah, ya. Nah, pelatihnya jangan banyakkan dari luar. Pakai aja pelatih-pelatih di Indonesia. Banyak kok yang udah lisensi AFC. Pakai aja itu. Terus untuk pemain depan setiap tim, kalau bisa pakai pemain lokal. Karena kita tahu timnas kita kekurangan pemain depan, striker. Ya, penyerang kekurangan. Karena apa? Karena di liga kita jarang ada pemain lokal yang bermain full 90 menit adalah penyerang. Kalaupun ada pemain lokal kita berposisi sebagai penyerang, paling dia itu pemain pengganti yang diisi oleh pemain-pemain asing. Nah, ini masalahnya. Kita kebanyakan pemain asing, tetapi pemain asingnya tidak memberikan dampak kepada pemain-pemain lokal. Harusnya kalau pemain asingnya bagus, motivasinya luar biasa, harusnya pemain lokal kita itu juga semakin meningkat. Ini kenyataannya. Bahkan saya pernah cerita dengan satu wasit Liga Indonesia. Ketika wasit ini memimpin, mereka sangat khawatir dengan pemain-pemain asing karena protes yang berlebihan itu dilakukan oleh pemain-pemain asing yang ada di Liga Indonesia. Mereka itu terlalu protes. Kalau sekarang ini kan sudah lebih ketat aturannya. Kalau dulu bahkan mendorong wasit, pemain-pemain asingnya, ya, mereka terlalu banyak protes tanpa memikirkan apa yang dia lakukan. Ya, nah, untuk pengurus-pengurus PSSI, tolonglah lebih bijak. Tolonglah membuat aturan itu dan sanksi disiplin itu berdampak kepada tim, kepada klub, kepada pemain. Jangan ngasal. Satu lagi, jangan sampai ada lagi mafia di Indonesia. Kalau kita tahu, ya, mafia ini paling gampang memasuki liga, salah satunya adalah di Liga Indonesia. Mereka sangat gampang masuk sini. Karena apa? Karena kurang ketat. Ya, dari PSSI-nya. PSSI tolong lebih ketat, jangan ada permainan di balik layar, exco-nya tolong yang jujur, ya. Kita tahu Pak Erick Thohir sedang berusaha, tetapi kalau exco-nya bermain di belakang, tidak mendukung sepenuhnya, maka liga kita tetap segini aja. Liga kita ya tetap tidak meningkat. Jadi wajar ketika kami masyarakat, pendukung sepak bola Indonesia, pendukung timnas Indonesia, ketika pemain yang kita
puja-puji waktu itu Tom Haye waktu pertama gabung ke timnas Indonesia, ketika mereka bermain di Eropa, kita sangat bangga sama mereka, ya. Eliano, Jan Schrijven, ya, Rafael Struijk. Tapi ketika mereka balik bermain di Liga Indonesia, kita seakan-akan mereka itu penurunan, ya, penurunan. Ya, karena kenapa? Karena biasanya kalau sudah bermain di Liga Indonesia itu sulit mendapatkan tempat nantinya di klub-klub luar Indonesia, apalagi di klub Eropa. Ya, tapi mudah-mudahan mereka di Liga Indonesia hanya sementara dan segera kembali ke Eropa. Ya, minimal kalau di Asia ke Liga Jepang lah, Liga Thailand, Liga Korea, minimal ke situ. Selama Liga Indonesia masih segitu-segitu aja. Tetapi kalau pemain-pemain keturunan kita ini yang sedang bermain di Liga Indonesia, pengaruh mereka terhadap Liga Indonesia semakin meningkat, berarti bagus. Ya, berarti bagus. Semoga tidak kejadian seperti, ya, Ezra Walian. Dulu waktu pertama sekali dia memutuskan menjadi kewarganegaraan Indonesia, dia bermain di timnas Indonesia, kita sangat bangga melihat permainan dia. Tetapi ketika dia memilih bermain di Liga Indonesia, kita lihat sekarang, ya, Ezra Walian, Lili Vali, ya, ketika mereka bermain di Liga Indonesia, karir mereka ya tetap di Indonesia aja, tidak ada lagi kesempatan atau tawaran dari klub luar. Ya, jangan sampai kejadian lah. Jangan sampai ada Ezra Walian jilid kedua. Ya, saya tidak mengatakan Ezra Walian bapuk. Bukan, tetapi pembinaan atau liga di Indonesia itu yang kurang, ya, kurang bagus, sehingga karir mereka ya menurun. Kita berharap Tom Haye, Eliano, Rafael, Jan Schrijven, kualitas mereka tetap meningkat. Meskipun bermain di Liga Indonesia, kita akan tetap dukung, dan mudah-mudahan segera, kalau bisa 1 atau 2 musim aja di Liga Indonesia, maka kembalilah ke Liga Eropa. Karena ketika kamu bermain di Liga Eropa, ya, kompetisinya sudah semakin lebih disiplin, ya, lebih maju, persaingan juga sudah semakin lebih ketat, ya, peraturannya, rulesnya, ya, sudah semakin ketat. Latihannya apalagi. Oke, terima kasih. Sampai di sini pembahasan saya tentang pemain abroad kita memilih pulang kampung bermain di Liga Indonesia. Apapun ceritanya, mari kita tetap dukung, ya. Kita tidak mau Liga Indonesia kita semakin anjlok, tetapi kita ingin Liga Indonesia semakin bagus, semakin meningkat, sehingga berdampak kepada pemain-pemain lokal kita. Pemain-pemain lokal kita ini diharapkan semakin meningkat dan bisa bermain bagus untuk timnas, membawa nama bangsa Indonesia di kancah sepak bola Indonesia, dan karir mereka semoga banyak klub-klub dari luar, khususnya di Eropa, memantau dan memberikan mereka kesempatan untuk bermain di Liga Eropa. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan berikan pendapatmu di kolom komentar.